Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal dan kita akan punya satu contoh di mana ada seorang telemarketing yang menelpon seorang prospektif customer dan terjadi sebuah kegagalan dalam proses komunikasi interpersonal. Check this out. Kami senang untuk menunjukkan kepedulian. Saya Wildan. Ya. Jadi kami memang sengaja berkomunikasi lewat telepon karena mungkin Bapak tahu kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Betul ya? Ya, kenapa harus bertemu secara fisik? Emangnya mau ngapain gitu? Baik. Jadi kami sedang mengadakan kepedulian kepada banyak orang, khususnya kami tertarik kepada anak muda, karena mungkin sekarang ini banyak orang menggunakan perangkat elektronik, salah satunya mungkin digunakan untuk game. Mungkin Bapak merasakankah perangkat elektronik sekarang ini banyak sering digunakan? Nah, kami memiliki link, jika Bapak bersedia, untuk diberikan dan itu berguna bagi banyak orang di seluas dunia. Bergunanya tuh gimana? Baik. Ini loh, kalau menjelaskan itu prolog dulu. Akan dulu sebetulnya maksudnya tuh apa? Anda tuh ingin menawarkan produk atau untuk memperkenalkan agama atau apa gitu. Baru terus masuk ke perumusan masalah. Nah, tadi masuk ke gadget, apa itu teknologi, terus tawarkan solusinya, terus jual solusinya kayak gitu, urut gitu loh. Atau langsung ngomong ke perumusan masalah. Baik. Nah, belum tentu saya ada masalah itu. Kalau saya jawab saya nggak ada masalah itu gimana? Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi begini, kami peduli kepada banyak orang, termasuk salah satunya akan penggunaan yang bisa jadi sering digunakan oleh orang tentang game, begitu ya. Mengapa? Karena bisa jadi kami baca salah satunya game, begitu ya. Jika digunakan secara tidak bijaksana, bisa jadi akan berpengaruh besar terhadap emosi gitu ya, kehidupan. Nah, ini yang salah. Kalau perumusan masalah itu jangan opini. Itu opini Anda. Opini saya enggak bermasalah. Kalau misalnya saya potong di situ, saya kasih opini saya itu enggak bermasalah. Terus gimana? Apakah Anda ingin merumuskan masalah menurut Anda? Baik. Atau Anda ingin memberikan bukti-bukti? Hasil riset hasil polling Kalau enggak, ini Anda cuma mengutarakan opini saya, mengutarakan opini Anda, menyampaikan ke saya, terus saya bilang saya tidak setuju, selesai pembicaraan. Apanya yang mau diteruskan gitu. Oke, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan interpersonal communication. Nah, tadi kita bisa lihat bersama bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh seorang telemarketing kepada seorang calon klien itu begitu rumit dan tampaknya terjadi kegagalan ya. Dia hendak menawarkan sesuatu tapi ternyata salah. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal itu dan bagaimana skill yang harusnya dimiliki oleh seseorang ketika dia hendak melakukan sebuah proses, apalagi prosesnya persuasi ya, dalam komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal sendiri apa? Dia adalah jenis komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang mana di situ ada exchange of information, baik melalui verbal maupun non-verbal.
Nah, di situ ada skill yang harus dikembangkan oleh seorang yang ingin melakukan komunikasi interpersonal, seperti contohnya telemarketing tadi ya. Yang pertama, dia harus punya kemampuan untuk mendengarkan dan memahami dulu apa sih yang menjadi kebutuhan klien. Kalau kita lihat dari kegagalan seorang telemarketing tadi sehingga akhirnya malah diceramahi oleh calon kliennya, itu adalah dia gagal untuk melakukan assessment terlebih dahulu terhadap apa sih kebutuhan dari kliennya. Nah, di situ kemudian dia bisa kemampuan atau skill yang kedua, problem solver, yakni dia bisa menawarkan produknya atau jasanya, atau tadi ya, mau agamanya, atau apapun yang dia mau tawarkan sebagai bagian dari problem solving dari permasalahan yang dihadapi oleh calon kliennya. Nah, kemudian kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin melakukan komunikasi interpersonal itu adalah decision making. Jadi dia bisa membantu mengarahkan klien untuk memilih suatu keputusan. Apalagi keputusan itu yang terkait dengan produk atau service yang dia tawarkan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk bisa melakukan manajemen terhadap personal problem atau personal stress management atau personal problem management. Nah, di sini artinya seorang yang ingin melakukan komunikasi interpersonal pada kliennya, dia harus bisa melakukan manajemen terhadap klien yang berbagai macam tadi. Teman-teman di sini mungkin nanti akan menghadapi klien yang bermacam-macam jenisnya ya. Ada yang lebih expert dari teman-teman, ada yang jauh lebih pintar, jauh lebih tua, atau bahkan yang lebih muda, dan seterusnya. Ada berbagai macam karakteristik dan demografis yang mungkin akan teman-teman hadapi ketika akan melakukan komunikasi interpersonal. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus bisa melakukan personal stress management. Bagaimana jika kliennya marah? Bagaimana jika seseorang Anda ditanya secara dedes gitu ya, secara terus-menerus oleh klien terhadap produk dan service yang teman-teman tawarkan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ketika teman-teman ingin melakukan komunikasi interpersonal. Jadi, kalau kita bilang komunikasi interpersonal is not important, itu salah besar. Komunikasi interpersonal, terutama kalau kita bicara personal selling, itu sangat penting, karena biasanya orang menggunakan personal selling untuk klien-klien yang besar. Gitu. Jadi, misalnya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan IT, atau sebuah perusahaan produk dan service, biasanya nih, kalau mau mencari target dengan jumlah pembelian atau volume yang besar, yang didekati itu kan adalah bosnya, ya kan, pengambil kebijakannya. Nah, disitulah teman-teman harus melakukan komunikasi interpersonal. Itulah sebabnya banyak seorang yang disebut investor relation dalam sebuah bank misalnya, biasanya adalah seorang perempuan atau laki-laki yang sangat keren banget dalam pendekatan interpersonalnya. Itu. Jadi mereka supel banget kalau harus one on one dengan klien atau one on one dengan seseorang gitu. Nah, ini adalah salah satu skill yang diharapkan untuk dimiliki teman-teman ketika nanti berhadapan dengan klien-klien yang adalah pengambil kebijakan. Jadi belum tentu komunikasi dengan mass media atau dengan media massa itu belum tentu itu terus akhirnya menjadi satu-satunya yang terbaik dalam skill berkomunikasi, tapi komunikasi interpersonal juga adalah penting dalam kasus ini. Nah, kemudian kalau kita bicara komunikasi interpersonal, itu kita juga bicara workplace. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dalam kantor. Jadi let's say kalau teman-teman adalah seorang programmer atau coder atau seorang marketing atau apapun, itu perlu strategi komunikasi yang efektif ketika teman-teman melakukan komunikasi interpersonal dengan sejawat atau dengan kolega, dengan bos, dengan bawahan, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kemampuan leadership seseorang itu justru diperoleh dari kemampuan mereka ketika melakukan komunikasi interpersonal. Bagaimana dia treat others gitu ya. Do they treat other like a trash gitu? Do they brag about themselves all the time? Nah, ini adalah salah satu communication skill yang merupakan life skill, dan bahkan ke depan komunikasi interpersonal itu tidak hanya merujuk kepada hal-hal yang sifatnya direct communication, tapi juga ada virtual communication dan bentuknya adalah interpersonal. Ya, misalnya web meeting gitu, bagaimana teman-teman harus membawa diri gitu ya, dan juga berbagai macam
juga yang lain. Misalnya teman-teman dengan dosen, pembimbing, itu juga komunikasi interpersonal. Nah, bagaimana teman-teman itu melakukan strategi ya, berstrategi dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing misalnya. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu bukan sesuatu yang harus diremehkan, tetapi justru menjadi salah satu skill yang sangat penting, apalagi kalau teman-teman ingin menduduki posisi-posisi leadership. Nah, kemudian komunikasi interpersonal itu ada beberapa prinsip, teman-teman. Seperti tadi contoh yang sudah kita lihat bersama, bagaimana seorang marketing itu gagal dalam melakukan persuasi secara interpersonal kepada calon kliennya. Nah, komunikasi interpersonal itu kadang inescapable. Artinya apa? Tidak bisa kita melarikan diri dengan mudah dalam proses komunikasi interpersonal. Makanya seorang telemarketing atau seseorang yang ingin menawarkan produk dan jasa melalui proses komunikasi interpersonal, dia harus benar-benar prepare. Dan banyak sekali training yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa membuat komunikasi interpersonal itu berjalan dengan smooth. Karena tidak mudah. Misalnya kita mau menawarkan kartu kredit ya. Sering mungkin teman-teman ditelepon oleh orang yang melakukan menawarkan kartu kredit. Nah, itu tidak mudah kita bahkan sebagai orang yang ingin menolak itu inescape gitu ya. Mematikan atau menghentikan itu agak susah. Nah, komunikasi interpersonal itu inescapable. Termasuk juga contohnya ini. Ketika terjadi penipuan ya karena teman-teman ditelepon secara personal atau teman-teman ditawari kartu kredit secara personal, kadang sulit untuk kita melarikan diri dari pembicaraan itu karena one on one ya kan, atau kadang-kadang teman-teman diajak yuk kita makan sama seseorang ya kan, pas kita makan kita ditawarin MLM misalnya, yang mana nggak masalah sih, cuma kadang-kadang kita susah to say no dalam proses komunikasi interpersonal. Itu sebabnya prinsip interpersonal communication itu adalah inescapable kadang-kadang. Nah, oke, yang kedua, komunikasi interpersonal itu kadang-kadang irreversible. Irreversible itu artinya tidak dapat diulang atau tidak dapat dikembalikan lagi seperti posisi semula. Dia itu meninggalkan sebuah jejak pesan yang sangat kuat dalam proses berkomunikasi gitu. Jadi misalnya seperti tadi telemarketing tadi, dari awal ketika dia telepon kliennya dia udah gagal duluan untuk mengakses apa sih kebutuhan kliennya. Apakah dia benar-benar klien yang memang harus ditelepon untuk urusan seperti itu tadi. Nah, itu kemudian terjadi proses di mana dia tidak bisa membalik kondisi bahwa produknya itu memang sesuatu yang kliennya akan tertarik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip dari interpersonal communication itu adalah complicated. Jadi it because itu ada hubungan dengan personal and personal relation. Itu sebabnya interpersonal communication itu complicated gitu. Banyak sekali terjadi kasus di mana ketika seseorang mencoba menawarkan produk dan servisnya saja, ternyata terjadi sebuah hubungan yang lebih daripada itu. Nah, itu sering terjadi juga. Nah, itu sebabnya kenapa interpersonal communication itu complicated ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah interpersonal communication is contextual. Jadi memang tergantung konteksnya. Ketika kita bicara dengan seseorang dan mood dia lagi jelek nih, lalu kita mau melakukan komunikasi interpersonal, bisa jadi kita salah dalam berkomunikasi. Nah, itu juga harus dilihat. Nah, makanya teman-teman mungkin perhatikan baik-baik ketika teman-teman ditelepon oleh kartu kredit, ya, kadang-kadang kita ditelepon pada jam-jam tertentu. Nah, itu kenapa? Karena ada proses yang mereka sebut pengukuran yang kontekstual. Jadi pada jam tertentu orang itu sedang mengalami masa di mana dia sedang rileks, gitu, atau sedang moodnya dia lagi bagus. Biasanya jam segini karena dia sedang ini. Nah, itu ada proses yang disebut pengukuran konteks ketika dia akan melakukan komunikasi interpersonal. Sebab tadi komunikasi interpersonal itu kompleks, dia irreversible, dia inescapable, dan dia sangat kontekstual. Nah, itu tadi 4 prinsip dari komunikasi interpersonal. Nah, kemudian kalau kita bicara komunikasi interpersonal tadi, kita juga harus mengembangkan beberapa skill. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Ada 5 skill yang juga penting dalam komunikasi interpersonal. Antara lain adalah listening.
Jadi teman-teman harus punya kemampuan untuk mendengarkan juga gitu. Kadang-kadang kita kalau di telepon atau kadang kalau kita interpersonal kan nggak asik ya kalau semuanya itu it's all about them gitu kan. It's not about me, it's about me gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan seseorang untuk bisa mendengarkan itu adalah kemampuan yang bagus untuk dikembangkan dalam komunikasi interpersonal gitu. Jadi daripada kita membombardir tentang produk atau service, akan lebih baik ketika tadi kita mengakses kebutuhan dari calon klien. Dan yang kedua adalah skill berkomunikasi, ya, dan skill verbal communication terutama, ya, karena kalau kita bicara telepon atau kita bicara one-on-one virtual meeting itu agak susah non-verbalnya dikembangkan. Tapi sebenarnya verbal itu juga penting. Jadi misalnya nada bicaranya, apakah dia kelihatan yakin dengan komunikasinya dan seterusnya. Kemudian asertif. Asertif itu artinya seseorang itu bisa benar-benar dia memahami kondisi dan juga dia nggak gampang nyerah juga, tapi juga nggak terlalu pushy ya, nggak terlalu dorong banget. Jadi ada semacam positivity yang dia tawarkan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja nonverbal. Ya, nonverbal itu bahkan jarak juga mempengaruhi. Misalnya ketika teman-teman melakukan komunikasi interpersonal dengan dosen pembimbing, lalu jarak antara teman-teman dan dosen pembimbing itu deket banget gitu. Itu kan pasti tidak nyaman ya ketika kita mencoba untuk berbicara dalam konteks yang profesional dan akademik gitu. Jadi ini salah satu skill yang bisa teman-teman kembangkan kalau kita bicara interpersonal communication. Nah, kalau kita bicara spesifik kepada listening, ya tadi, atau mendengarkan, itu kemudian kita kembalikan tadi ke kasus yang tadi, ya. Kadang-kadang mendengarkan itu sangat penting, karena itu lebih sekedar daripada verbal communication. Nah, mungkin teman-teman ini ada juga yang punya pacar, ya. Kadang-kadang pacar itu dia nggak mau dinasehatin, dia kadang cuma mau didengerin aja, itu udah cukup. Jadi kemampuan mendengarkan itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya sangat vital ya. Kemudian listening itu juga tidak sama dengan hearing. Jadi listen is to comprehend, is to understand, is to have empathy ketika seseorang bicara. Kalau hearing itu kan ya keluar masuk. Ya cuma denger tapi not really comprehend, not really have the empathy. Jadi beda ya. Dan listening itu berarti paying attention atau mendengarkan sungguh-sungguh, tidak hanya ceritanya, tetapi keseluruhan yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Dan itu membutuhkan konsentrasi juga. Jadi kalau kita bilang skill listening dalam komunikasi interpersonal, it's not just about hearing, but it's also to comprehend gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara dalam prinsip-prinsip dalam listening itu apa sih? Prinsip-prinsip dalam listening itu sebenarnya adalah satu, you stop talking. Kita berhenti ngomong dan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan, ya, dan menghilangkan distraksi-distraksi atau noise-noise di sekitar kita, punya empati, ya, punya kesabaran, dan juga kita tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tapi esensi atau ide yang mau ditawarkan, dan juga memperhatikan non-verbal communication-nya. Nah, kemudian kalau kita bicara verbal communication, nah ini adalah salah satu faktornya itu adalah opening communication. Jadi ketika kita memulai sebuah interaksi komunikasi interpersonal, the first few minutes itu adalah extremely important. Itu salah satu menit-menit yang paling penting. Kenapa seseorang mau melanjutkan komunikasi interpersonal atau tidak? Salah satu contohnya adalah ketika kita ada sebuah acara yang disebut networking. Mungkin kalau nanti teman-teman di Jakarta akan sering ketemu namanya business meeting atau networking events gitu. Nah, dalam networking events itu kadang kita cuma punya 1 menit untuk bisa impress others, untuk melanjutkan hubungan atau melanjutkan komunikasi interpersonal dengan kita, yang mana nanti kita akan menawarkan produk dan service misalnya gitu. Jadi atau bisnis kita. Nah, jadi sangat penting untuk kita benar-benar memperhatikan kita the first 1 minutes itu kita mau ngomong apa dengan seseorang gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu komunikasi interpersonal juga ya. Kemudian yang kedua adalah
reinforcement. Jadi selain opening tadi yang harus diperhatikan ketika kita bicara verbal communication dalam komunikasi interpersonal adalah bagaimana teman-teman menggunakan kata dan juga gestur, ya, ekspresi, eye contact yang membuat orang itu merasa bahwa teman-teman itu terbuka dengan mereka, gitu ya. Jadi ada proses reinforcement, gitu. Nah, proses positive reinforcement ini seperti apa? Itu adalah misalnya teman-teman mencoba untuk mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Jadi teman-teman memang memancing timbal balik, gitu ya. Jadi nggak cuma teman-teman cerita tentang diri teman-teman, tapi juga memancing mereka untuk ikut terlibat dalam proses diskusi ini. Kamu gimana, gitu ya? Jadi kita bisa mendapatkan feedback dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman menyampaikan apa sih yang menjadi interest dari orang lain, gitu. Apa sih yang menjadi interest dari mereka, gitu. Dan yang ketiga adalah tentu saja bagaimana teman-teman bisa menggali lebih lanjut untuk pengembangan dari proses komunikasi interpersonal ini, tergantung tujuan atau objektifnya ya. Kalau teman-teman hanya ingin menjalin hubungan yang baik, ya relasi yang baik, atau bersama dengan klien supaya pengen produknya, servisnya itu dibeli, ya, atau cuma ingin brand awareness ya, ingin supaya klien tahu siapa teman-teman. Nah, itu teman-teman harus punya strategi supaya bisa sampai ke sana, gitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja ada keramahan, kehangatan, dan openness terhadap siapapun yang teman-teman ajak bicara. Nah, ini mungkin kalau kita bicara teman-teman yang saat ini sedang ikut kuliah saya, terutama juga teman-teman misalnya yang ada yang IT gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin lebih sering suka dengan mesin ya daripada dengan interaksi. Tetapi ketika teman-teman bisa membangun skill dalam komunikasi interpersonal ini, teman-teman tidak hanya membuka jalan untuk karir teman-teman berhenti pada menghadapi mesin, tetapi juga menghadapi manusia. Dan level itu adalah level manajemen, ya, level manajerial, di mana teman-teman sudah mulai menjadi pemimpin. Itu kan artinya teman-teman memimpin manusia, gitu. Nah, disitulah kenapa komunikasi interpersonal itu menjadi penting. Nah, kemudian kita tadi juga membahas soal asertif. Nah, asertif itu apa? Asertif itu begini. Asertif itu artinya teman-teman tahu apa sih haknya teman-teman ya, dan perasaan teman-teman, respect terhadap diri sendiri, tetapi teman-teman bisa mengekspresikan itu dengan cara yang langsung tapi juga jujur, gitu ya. Jadi bukan agresif ya, bukan agresif. Asertif itu bukan agresif, tetapi kita bisa respect diri sendiri dengan menyampaikannya kepada orang lain, tapi di satu sisi kita juga bisa respect others, gitu. Jadi kita menjadi seseorang yang bukan pasif, tapi juga bukan agresif. Jadi kita ada di antara. Jadi bukan pasif, bukan agresif, tapi kita di antaranya. Itu artinya teman-teman asertif. Jadi saya punya pendapat, saya punya standpoint, dan saya menghormati standpoint saya, tetapi bukan berarti saya tidak menghormati standpoint dia, tapi di satu sisi saya ingin coba untuk menawarkan standpoint saya kepada dia, gitu, dengan cara yang respectful. That's assertive, gitu. Nah, ini adalah skill yang dikembangkan dalam komunikasi interpersonal. Nah, kalau pasif itu yang seperti apa? Nah, pasif itu cenderung begini, saya itu pasif karena saya merasa inferior. Nah, ini dalam contoh tadi, dalam contoh rekaman tadi ya, sudah dijelaskan atau sudah diceritakan bagaimana telemarketing itu kemudian menjadi pasif karena dia merasa inferior gitu. Kenapa dia bisa merasa inferior? Karena kliennya they take over gitu. They take over the process untuk menunjukkan siapa mereka. Menurut saya kliennya itu adalah asertif, bukan agresif. Karena dia mencoba untuk menunjukkan standpoint saya. Masalahnya telemarketingnya langsung ciut gitu ya, langsung merasa inferior sehingga akhirnya menjadi cenderung pasif dan komunikasinya jadi gagal gitu ya, kurang berhasil dalam proses komunikasi interpersonal ini gitu.
Nah, kemudian kalau agresif itu yang seperti apa? Nah, agresif ini kebalikannya. Jadi kita cenderung untuk mendorong orang lain tanpa memperhatikan apa kebutuhan mereka. Dan juga cuekin ketika, oh Mbak, saya itu nggak butuh kartu kredit. Oh nggak apa-apa Bu, jadi pokoknya yang penting Ibu itu beli kartu kreditnya gitu ya. Jadi atau pakai kartu kreditnya. Jadi kita tidak didengarkan. Nah, itu kecenderungan agresif itu juga nanti tidak akan mengarah pada proses komunikasi interpersonal yang efektif. Gitu. Dan tadi sudah disampaikan ya bagaimana menjadi asertif itu to respect yourself but also to respect others. Meskipun kita mencoba menawarkan value yang kita punya, bukan berarti kita menjadi agresif tadi, tetapi kita bisa membuat ada garis respect di situ untuk mendengarkan yang menjadi kebutuhan kita dan melihat apakah kita bisa masuk dan menawarkan solusi dari kebutuhan orang lain. Nah, dan komunikasi interpersonal juga menawarkan atau memiliki satu elemen non-verbal communication. Misalnya facial expression. Jadi bagaimana ekspresi teman-teman ketika mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian ada tone, ya berbicara. Apakah itu kedengaran kok kalau orang grogi atau apa kalau telepon ya. Atau dia kedengaran juga kalau misalnya dia ngomong dan pitch-nya itu naik gitu. Itu kedengaran. Gestur, ya bagaimana seseorang itu menunjukkan body language-nya, dan yang terakhir itu adalah physical distance atau jarak fisik ya. Kebetulan kita sedang physical distancing ini. Nah, tapi biasanya physical distancing itu juga menunjukkan intimasi dari komunikasi interpersonal itu ya. Semakin dekat biasanya they're more intimate dan semakin dekat hubungannya. Jadi ada 4 tadi ya, facial expression, tone and pitch, gesture, dan physical distance. Nah, sekarang teman-teman silakan mempraktekkan komunikasi interpersonal itu satu dengan yang lain supaya bisa mengembangkan skill komunikasi interpersonal yang sebenarnya adalah salah satu skill yang sangat penting. Oke, sampai jumpa.